Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya tetap bersemangat ya. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah membuat presentasi dengan memasukkan tabel ke dalam slide presentasi. Untuk materi saat ini, kita akan mengenal fitur chart ataupun grafik yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa memahami perintah-perintah yang berkaitan dengan fitur pada chart ataupun grafik. Apa yang dimaksud dengan chart ataupun grafik? Chart ataupun grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media dengan tujuan untuk mempresentasikan suatu data. Apa fungsi grafik? Grafik memiliki berbagai fungsi bergantung pada keperluan penggunanya. Beberapa fungsi grafik antara lain. Yang pertama, menampilkan informasi dalam susunan angka dan gambar. Yang kedua, memudahkan dalam membandingkan suatu data. Jenis-jenis ataupun tipe grafik yang umumnya digunakan antara lain: grafik kolom, grafik garis, grafik pie, dan grafik batang. Grafik kolom. Grafik kolom menggunakan bar vertikal untuk mempresentasikan data. Jenis grafik ini dapat menampung berbagai jenis data. Hal yang paling sering digunakan pada grafik ini adalah untuk membandingkan informasi. Grafik garis. Grafik garis merupakan grafik yang ideal untuk menampilkan sebuah tren, seperti tren kenaikan ataupun tren penurunan. Titik data saling terhubung dengan garis-garis. Hal ini memudahkan untuk melihat apakah nilai meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Grafik garis paling banyak dijumpai pada dunia saham ataupun pasar modal. Grafik pie. Grafik pie mempermudah dalam membandingkan proporsi. Setiap nilai ditampilkan sebagai sepotong kue, sehingga mudah untuk melihat nilai-nilai yang membentuk persentase keseluruhan. Grafik batang. Grafik batang bekerja sama halnya seperti grafik kolom. Perbedaannya adalah pada grafik batang grafik disusun secara horizontal, sementara pada grafik kolom, batang grafik disusun secara vertikal. Cara memasukkan grafik. Ya, pada dasarnya cara untuk memasukkan grafik, baik itu pada aplikasi Word, Excel, maupun PowerPoint, itu adalah sama, yaitu melalui menu Insert, Chart. Pada menu Insert, kita tidak akan menemukan perintah chart. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kita bukanlah pengguna premium. Lalu, bagaimana cara kita memasukkan grafik? Ya, kita dapat memasukkan grafik melalui bantuan aplikasi Excel. Ya, pada aplikasi Microsoft Excel, kita hanya perlu menyiapkan data untuk dijadikan grafik terlebih dahulu. Setelah data jadi, kita masuk ke menu Insert, lalu pilih Chart, dan kita tentukan tipe grafik yang akan kita pakai. Di sini contohnya saya memilih kolom. Berikutnya adalah lakukan perintah Copy Chart pada Excel, lalu kamu lakukan perintah Paste pada slide presentasi yang kamu inginkan. Ya, pada bagian ini kita akan melakukan pengaturan lanjutan pada chart ataupun grafik. Oke, untuk judul kita double tap, kita ganti sesuai dengan grafik yang kita punya. Misalnya grafik penjualan sepeda motor triwulan pertama 2021. Oke, ya, lakukan pengaturan tulisannya supaya dia jadi lebih bagus. Untuk chart title atau judul grafik, bawaan dari grafik itu sendiri akan kita buang karena kita memakai grafik dari aplikasi PowerPoint. Ya.
Oke. Kita pilih dulu grafiknya. Kita coba delete. Ternyata grafiknya hilang semua. Ya, lalu bagaimana caranya? Ini tidak bisa kita delete begitu saja, tapi kita akan menghapus chart title-nya dari dalam. Kita hapus sehingga dia seolah sudah hilang semua ya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan grafiknya sesuai dengan selera kita. Misalnya, kita pilih grafik, ini belum ada menu ya. Belum ada menu chart. Ini juga tidak ada chart. Oke. Ya. Setelah saya aktifkan grafiknya, ya di sini muncul. Ya. Sama halnya seperti table. Ya, pada chart ini yang pertama itu kita jumpai adalah tipe. Jadi pada saat di Excel kita memilih tipe, di PowerPoint kita bisa menggantinya lagi. Misalnya untuk kolom itu sendiri masih ada banyak lagi. Ya, misalnya 3 dimensi atau bentuk kolom yang menyebar seperti ini 3 dimensinya. Oke, kita bisa mengganti ke jenis yang lain seperti line ataupun grafik garis. Ya, grafik garis juga mempunyai beberapa bentuk sub jenisnya ya. Atau bisa pie. Ya, pie hanya bisa menampung satu jenis data, yaitu data penjualan misalnya Honda atau apapun itu. Jadi ini hanya ada satu merek saja, bukan 3 merek ya. Itu pie. Kita ganti lagi. Bar ini ya seperti di awal sudah dijelaskan, ini adalah bentuk sama seperti kolom, tapi dia disusun secara horizontal. Kita kembalikan ke bentuk awal ya. Misalnya saya tetap di kolom. Oke. Dah, setelah tipe, kita bisa mengatur layout ataupun tata letak. Perhatikan bagian bawah. Honda, Yamaha, Suzuki itu adalah legend. Kita bisa menggeser legendnya tersebut ke sebelah kanan ya, tata letak. Di mana kita inginkan, kita tinggal pilih saja. Nah, seperti itu ya, tata letak. Ya, ini kembali ke bawah lagi. Ya, selain tata letak, ada juga yang namanya elements. Elemen itu seperti sumbu aksis ya, aksis title, judulnya itu apa. Seperti misalnya jumlah unit terjual. Untuk chart title tadi sudah kita hapus. Data label itu adalah data yang akan kita tampilkan pada tiap-tiap batang kolomnya. Ya, seperti itu. Oke, grid line ya, garis bawahnya. Hanya saja di sini tidak bisa kita pilih ya. Saya hanya menjelaskan secara sekilas ya. Jadi legend itu bisa kita tiadakan, bisa kita letakkan di kanan, bisa di atas, left, bottom. Tapi pada aplikasi yang saat ini tidak bisa kita lakukan karena kita bukan pengguna premium. Namun hal ini tetap bisa kita lakukan melalui bantuan layout. Oke, berikutnya ada color. Color ini akan memberikan beberapa warna sekaligus ya pada grafik kita. Misalnya seperti ini. Ya, dia akan diubah. Ya, ini yang warna-warna yang mirip ya, warna-warna yang berdekatan yang di bawah. Kalau atas warnanya warna-warni. Ya, sesuai selera masing-masing. Oke, setelah color ke style. Style ini juga sama, ini mengubah tampilan, gaya ya, mengubah tampilan gaya. Sama halnya seperti di tabel. Tabel juga punya style. Ya, tinggal kita pengennya stylenya tuh seperti apa. Apakah seperti ini ataukah begini ya. Tinggal kamu tentukan sesuai dengan selera kamu. Untuk arrange ini masih sama seperti tabel. Karena di sini grafiknya cuma satu, ya tidak bisa diatur arrange-nya. Size and position ini untuk ukuran grafik maupun posisinya ya, posisi dari grafik itu sendiri. Untuk alternative text ini tidak digunakan. Ya, jadi inilah yang bisa diatur pada grafik kita ataupun chart, yaitu kita bisa atur tipenya kembali ya, kita bisa ganti. Kita bisa atur tata letak ya, di mana mau kita letakkan itu chart title ya,
legendnya. Untuk elemen ini tidak bisa kita atur berhubung kita bukan pengguna premium. Untuk warna ya kita bisa memilih warna yang ada. Oke. Untuk style, ini bisa agak beda, agak banyak ya. Misalnya ya mungkin ini kita akan coba kembali stylenya. Ya ini pada Januari itu nanti angkanya muncul ya, labelnya muncul untuk tiap-tiap merek ya, seperti biru muda Honda terjual 15 unit di bulan Januari. Jadi dia angkanya nampak jelas. Itu adalah style. Tinggal kita pilih style mana yang kita inginkan. Ya ini juga style. Oke. Ya, jadi kita bisa memilih style seperti itu. Ya, kalau sudah ini sudah siap untuk dipresentasikan kepada klien sehingga mereka menjadi lebih jelas. Kesimpulan, dengan memahami perintah-perintah pada fitur chart ataupun grafik, diharapkan siswa dapat memasukkan grafik yang menarik, sehingga informasi yang akan ditampilkan menjadi mudah dipahami. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempraktekkan fitur chart ataupun grafik ini. Jangan lupa untuk mencoba terlebih dahulu fitur chart agar kamu menjadi lebih paham. Ayo, kerjakan soal latihan yang ada di Google Form. Sampai jumpa dan tetap jaga prokes dimanapun kalian berada.